adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah Rahmanikit online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami. Kami akan beribadah secara online bersama-sama dengan adik kami yang ada di sini dan yang ada di rumah. Engkau berkati semuanya Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Sehingga ibadah kami ini Bapa dapat memberkati semua yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat, karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang berbuat jahat. Tuhan senang kalau kita berbuat hal-hal yang baik, seperti berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Saat ini, kakak mau ajak adik-adik memuji Tuhan. Judulnya Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak? Kita hidup, kita kuat sampai hari ini karena kasih Tuhan. Kita adalah anak-anak pemenang. Anak-anak yang berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, haleluya. Iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan sikap kita buka hati kita lebih dalam lagi. Kita izinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Mari adik-adik, kita mau nyatakan pujian mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, ingat tentang kisah Samuel. Walaupun ia masih kecil, ia sudah melayani Tuhan. Bahkan Yoas, ia sudah menjadi raja ketika umur 7 tahun untuk Raja Yehuda. Kita percaya, kita juga bisa ya adik-adik. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini kembali. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengasihi kami. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Kami percaya walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, kami dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya Yesus. Mari sama-sama adik-adik, kita nyatakan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang tak pernah
bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah, mari kita dengar firman Tuhan untuk siang hari ini. Kita akan belajar tentang seorang anak kecil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang nabi yang besar. Dan nabi itu sangat dikasihi oleh bangsa Israel dan dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, cerita ini kita ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Adik-adik yang kekasih, mari simak baik-baik ceritanya. Ketika Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang masih kecil, Ibu Hana membawa anak laki-laki itu untuk menjadi pelayan Tuhan. Waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam yang bernama Imam Eli. Dan pada saat Samuel melayani Tuhan di kota Silo, yang memimpin adalah Nabi Eli atau Imam Eli. Nah adik-adik, Tuhan tidak berkenan kepada pimpinan Imam Eli. Karena Imam Eli ini punya 2 anak laki-laki, yaitu Hofni dan Finehas, yang selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Adik-adik yang kekasih, waktu Samuel datang melayani Tuhan di rumah Tuhan ketika dia masih kecil, dia tidur di tempat suci di mana tabut perjanjian bangsa Israel itu ditaruh. Pada satu malam adik-adik, ketika Samuel sedang berbaring dan tertidur, tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan datang dan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel bangun dan berlari ke Imam Eli. Samuel berkata, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Pergilah tidur kembali. Lalu Samuel pergi lagi ke tempat tidurnya dan dia tidur. Ketika dia sudah mulai ngantuk dan mulai tertidur, hadirat Tuhan datang dan berbicara kembali kepada Samuel. Samuel dipanggil oleh Tuhan banyak 3 kali. Samuel, Samuel. Samuel pun bangun kembali. Dia berlari kepada Imam Eli dan berkata, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli bilang, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Pergilah kembali tidur. Lalu Samuel pergi kembali tidur. Dan ketika dia mulai tidur, seperti biasa Tuhan memanggil dia kembali. Adik-adik, pada waktu itu Samuel yang masih kecil itu belum tahu tentang Tuhan. Jadi dia tidak mengerti kalau itu Tuhan yang memanggil dia. Jadi ketika dia mulai tertidur kembali, Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun dan dia pergi ke Imam Eli dan berkata, Bapak, Bapak memanggil aku. Ada apa Bapak? Lalu Imam Eli mulai tahu bahwa anak itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, pergilah kembali tidur anakku. Jika ada suara memanggilmu kembali, kamu jawab seperti ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hambamu sudah siap untuk mendengarkannya. Lalu Samuel pergi kembali tertidur. Dan seperti biasa, suara Tuhan berbicara kembali kepada Samuel.
memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berfirmanlah Tuhan, karena hambamu telah siap untuk mendengarkannya. Adik-adik yang kekasih yang ada di rumah, apa yang Tuhan katakan pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Samuel. Allah berfirman kepada Samuel bahwa begitu murkanya Allah kepada keluarga Imam Eli karena perbuatan anaknya yang jahat itu. Tetapi Samuel mendengarkan dengan tulus apa yang Allah katakan kepadanya. Allah berkata bahwa aku akan memusnahkan keluarga Eli. Aku akan menghukum Eli dengan keluarganya karena anak-anaknya telah berbuat jahat di mataku. Lalu Samuel mendengarkan sampai akhir apa yang Tuhan pesankan kepada dia dan dia tertidur kembali sampai pagi. Ketika pagi, adik-adik, Samuel buka tirai bait suci itu dan dia mulai membuka jendelanya, dia keluar dari tempat tidurnya. Imam Eli sudah menunggu dia di pintu. Imam Eli memanggil Samuel, anakku Samuel, apa yang difirmankan oleh Allah kepadamu tadi malam? Tapi karena Allah berfirman tentang penghukuman kepada keluarga Eli, maka Samuel enggan untuk menyampaikannya. Lantas Imam Eli berkata, engkau akan dikutuk oleh Tuhan jika engkau tidak mengatakan yang sebenarnya. Sampaikanlah apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu. Jangan sampai engkau menyembunyikan satupun itu. Lalu Samuel menyampaikan apa yang Allah pesankan kepada Samuel. Dia mengatakan bahwa Allah murka kepada keluarga Eli karena kedua anaknya Hofni dan Finehas yang selalu berbuat tidak baik di tempat sucinya Tuhan, menghina Tuhan, sehingga Allah murka kepada keluarga itu. Allah berjanji bahwa keluarga itu akan dimusnahkan oleh Allah. Lantas Nabi Eli, Imam Eli berkata, biarlah semuanya terjadi yang baik menurut Allah. Dan Samuel permisi dari Imam Eli dan dia kembali melakukan tugasnya sehari-hari. Nah itu adik-adik cerita yang boleh kakak sampaikan pada siang hari ini. Bahwa ketika Imam Eli itu melakukan hal yang tidak baik bersama anaknya. Imam Eli tidak menegur anaknya yang berbuat salah. Sehingga Allah marah kepada dia. Dan Samuel menjadi makin besar dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang nabi besar. Nabi yang akhirnya mengurapi seorang raja. Ada dua orang raja yang diurapi oleh Nabi Samuel. Yaitu Raja Daud dan Raja Saul. Demikianlah adik-adik, anak yang kecil yang tadinya tidak diperhitungkan. Akhirnya Tuhan pakai menjadi seorang nabi yang luar biasa besarnya. Yang dia menjadi nabi yang terkenal di bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada siang ini. Yang diberkati adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Halo teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang ada di rumah dan kedua orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.